Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis spasial ya, pemetaan daya dukung jasa ekosistem penyedia pangan. Kita mengambil contoh di Kabupaten Banyuwangi. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana membuat peta dan memetakan serta menganalisis ya daya dukung jasa ekosistem penyedia pangan. Kita fokusnya ke penyedia pangan dengan studi kasus di Kabupaten Banyuwangi. Nah, nanti kita mengacu kepada jurnal ini ya, jurnal JKPTB ini. Data-data yang perlu kita persiapkan, yang pertama itu adalah batas administrasi ya. Kita butuh batas administrasi, kemudian nanti kita butuh data spasial dari tutupan lahan, kemudian data spasial bentang alam, dan data spasial dari tutupan vegetasi alami. Nah, untuk data tabularnya, jadi ada dua data ya, data spasial dan data tabular. Data spasial itu berupa data SHP. Data SHP-nya ada 4 tadi. Yang pertama adalah data administrasi, batas administrasi, kemudian data tutupan lahan, kemudian data bentang alam, dan data tutupan vegetasi alami. Itu data spasialnya. Sedangkan data tabularnya itu ada 3. Yang pertama adalah skor dari tutupan lahan. Jadi kita scoring dulu awalnya ya. Skornya ini 1 sampai 5. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 nantinya. Dan kita skor mulai dari yang rendah sampai yang paling tinggi maksimum 5. Kemudian data tabular yang selanjutnya yaitu data bentang alam. Bentang alam juga kita scoring. Jadi skornya 1 sampai 5. Jadi 5 ini yang paling berpengaruh ya terhadap daya dukung penyedia pangan. Kemudian juga yang tutupan vegetasi alami ini kita juga scoring. Kemudian kita buka ya ArcMap-nya. Kemudian kita siapkan tadi data-datanya, ada data administrasi, kemudian ada data bentang alam, kemudian ada data tutupan lahan, dan ada data vegetasi. Nah, ini datanya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk data tabularnya itu ada 3, yaitu skor bentang alam, kemudian ada skor penggunaan lahan ya, dan ada skor vegetasi. Nah, seperti apa bentuknya bentang alam ini? Kita coba buka satu-satu ya ininya, open atribut tabelnya. Jadi kayak gini data-datanya. Yang tutupan lahan juga sama, ada nama ya, nama tutupan lahan, dan juga yang bentang alam ini. Nah, ini jadi ada nama-namanya. Kemudian kalau yang data tabularnya contoh begini, kita buka dulu. Kita open nih. Ya, jadi ada nama dan juga ada skor. Ya. Nanti kita akan join masing-masing ini. Jadi yang skor bentang alam ke bentang alam, yang penggunaan lahan dengan penggunaan lahan, TL ini tutupan lahan, vegetasi dengan vegetasi. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita harus join antara vegetasi dengan skor vegetasi. Jadi nanti dipastikan bahwa data spasial dan data tabular ini harus digabung ya, dijadikan satu data gitu. Contoh misalkan kita buka di sini vegetasi, datanya kan hanya vegetasi, kemudian luas dan luas 1 ini ya. Ini sebetulnya luasnya sama saja, cuman yang luas 1 ini saya coba untuk sederhanakan supaya tidak terlalu banyak ini angka di belakang koma. Kemudian yang vegetasi data tabularnya adalah seperti ini. Oke, jadi cuman begini. Nah, ini kita akan join dulu. Caranya bisa
nanti menggunakan ini ya, search kemudian add join, atau nanti ada di data management tools ya, berarti ya data management tools add join gitu ya, data management tools kemudian nanti dipilih yang add join. Kalau di sini berarti di mana nih, toolbox, data management tools, join add join, berarti join kemudian add join di sini ya. Bisa pakai ini atau bisa klik kanan dari sini kemudian join and relates, pilih yang join. Ini sama saja nih, model begini boleh, dari sini juga sama ya, dari sini juga sama saja. Kemudian jika bingung tadi, misalkan kita nyari ya dari di ARC Toolbox ini nggak ketemu-temu nih add join-nya, nanti bisa dicari melalui search, pilih aja add join. Nah, saya bisa menggunakan yang ini, join, kemudian kita pilih yang saya pilih yang vegetasi ya, yang vegetasi ini aja. Kemudian ini yang dipilih karena tadi vegetasi, kita pilih yang vegetasi. Kemudian yang di join itu yang mana, yang nilainya sama ya. Yang tadi di sini adalah vegetasi B ini, itu adalah namanya ya, jadi di sini juga namanya juga sama-sama nama. Kemudian kalau ingin cek apa namanya udah betul atau enggak, kita bisa cek validate join. Kalau udah oke semua, oke, nggak ada error, maka kemudian kita klik oke. Nah, kita coba cek kalau sudah berhasil di join. Kita coba open atribut tabelnya. Nah, ini ketika di join, maka semua data yang dari CSV ini, data tabular, itu masuk ke dalam data spasial gitu. Jadi tadi yang hanya sampai di sini ya untuk data spasialnya, ketika di join, nah ini semuanya masuk. Nah ini semuanya masuk. Oke. Nah, saya ulang ya. Itu kan tadi contohnya yang kita masukkan adalah nama vegetasi ya. Sementara yang kita butuhkan sebetulnya adalah skor ya. Skor. Jadi kita ulang lagi. Kita join ya. Di sini kita ambil vegetasi. Kemudian di sini adalah oh ini harusnya yang ini tadi ya, yang skor ya, skor vegetasi, karena tadi sudah skor vegetasinya sudah dimasukkan, jadi kita nggak bisa lagi ya. Atau kalau nggak, kita ambil contoh misalkan yang tutupan lahan ya, kita join dari sini tutupan lahan, kemudian kita pilih yang penutupnya. Di sini skornya adalah skor penggunaan lahan. Yang dipilih untuk base-nya adalah yang kayak oke, kita okekan. Yang tutupan lahan. Kita coba lihat di sini. Nah, ini sudah ya. Nah, ini sudah ada skornya ya. Yang terpenting sebetulnya nama ya, nama tutupan lahan dan juga skor gitu. Yang di sini juga sama harusnya. Oh, sorry. Kok remove ya. Kita ulang lagi, kita masukkan lagi. Yang tadi yang remove apa? Vegetasi ya. Oke, vegetasi kita masukkan dulu. Nah, oke, kita coba cek open atribut tabel. Nah, ini belum ada ya. Kita coba join lagi. Join, kita masukkan yang vegetasinya. Ini adalah skor vegetasi. Oke. Kita coba cek ya. Kalau di sini nggak ada, oh ini sudah ada. Oke, ini sudah ada. Ini sudah ada ininya, skornya, berarti udah clear. Kalau sorry, kalau di sini terlalu lebar kayak gini, ini bisa nanti diatur aja supaya tidak terlalu ini,
ini terlalu panjang gitu, ini kan terlalu gede ini banget. Oke, giniin. Nah gitu ya. Jadi yang terpenting adalah memasukkan skor ini sebetulnya. Kemudian tadi yang vegetasi sudah, kemudian tutupan lahan juga sudah ada skornya. Kemudian sekarang adalah bentang alam. Yang bentang alam ini kan belum ada skornya, jadi kita join juga. Join, oke. Ini adalah KBA 250 kayaknya. Ini bentang alam, oke. Ini bentang alam, oke. Oke, kita masukkan sini. Ya, sudah ada ini ya, sudah ada skornya. Ini kita dekatkan biar gampang. Oke, nah ini sudah ada skornya di sini. Yang jadi base-nya tadi apa? Yang jadi base-nya adalah nama gitu. Namanya sama itu. Jadi ini namanya sama, kemudian skornya ini. Jadi yang tadi kalau ditanya ini sebetulnya buat apa yang base itu ya, yang base to join itu sebetulnya mana yang dijadiin sama-sama ini ya, supaya tidak saling tumpang tindih gitu. Jadi kita menggunakan yang nama di sini, nama bentang alamnya, karena di sini sama yang di sini sama gitu. Setelah semuanya sudah ada skor, jadi skor dari bentang alam sudah, tutupan lahan sudah, kemudian vegetasi sudah, selanjutnya kita akan melakukan intersect gitu. Baik, selanjutnya adalah kita melakukan intersect. Intersect itu adalah menggabungkan semua data jadi satu gitu, diintersekkan. Nah, caranya untuk intersect yaitu dari geoprocessing, kemudian kita pilih intersect. Nah, yang dimasukkan yang mana? Yang dimasukkan semuanya. Ini vegetasi, kemudian tutupan lahan, bentang alam itu dijadiin satu, kemudian nanti kita akan intersect itu semuanya. Kemudian jangan lupa di sini diingat-ingat tempat penyimpanannya. Kalau saya simpan di sini aja. Intersect. Oke, CE jasa ekosistem. Kita save ya. Kita save, kemudian kita okekan. Kita tunggu prosesnya sampai proses intersectnya ini muncul di sini. Nah ini internet sudah. Nah, ini intersectnya sudah ya. Kita coba lihat di sini intersectnya kayak apa hasilnya. Ini klik kanan, kemudian open atribut tabel. Nah, semuanya ini sudah muncul nih. Yang vegetasi namanya ya. Kemudian skor. Jadi yang penting itu adalah nama sama skor sebetulnya. Jadi tadi kan sendiri-sendiri nih. Vegetasi sendiri, kemudian tutupan lahan sendiri, bentang alam sendiri gitu ya. Ketika di intersect, semua datanya itu dijadiin satu gitu. Nah, ini sudah ada skor ya masuk di sini untuk penggunaan lahan. Kemudian bentang alam juga sudah. Kemudian di sini juga sudah ada skornya. Bagi yang misalkan di sini bingung ya, terlalu banyak ini ya, terlalu banyak ininya, bisa kita hilangkan sebetulnya. Bisa kita ambil misalkan di sini, ini kita remove aja sebetulnya. Saya delete field ya. Ya. Nah, ini hilang nih. Ini vegetasi yang gini-gini dihilangkan aja. Mana tadi yang vegetasi ini luasnya, yang ini kita bisa hilangkan supaya tidak terlalu banyak ini, tidak terlalu banyak tabel gitu ya, atau kolom di sini. Ini kan sama ya sebetulnya. Nah, ini dihilangkan aja nih. Oke. Yang penting sih sebetulnya tutupan lahan itu kayak ini gak usah. Kemudian ini bentang alam ya, ini nggak usah. Oke, kemudian ini bentang alam ya. Nah, di sini juga bentang alam ada, ini luasan ini skor bentang alam. Oke, yang ini aja dihilangkan.
hilangkan. Oke, yang di situ. Oke, jadi ada vegetasi, skornya vegetasi. Kemudian ada nama tutupan lahan dan skor tutupan lahan. Kemudian di sini ada bentang alam dan juga skor bentang alam. Ya, ketika sudah berhasil di intersect, selanjutnya kita akan menghitung semuanya dari skor vegetasi, skor penggunaan lahan, dan skor bentang alam. Kita hitung berdasarkan dari rumus yang ada di sini, yaitu indeks jasa ekosistem ini ya, menggunakan skor ini. Indeks jasa ekosistem yaitu skor bentang alam dikali 0,28 ditambah dengan skor vegetasi dikali 0,12 ditambah skor tutupan lahan dikali 0,6. Caranya bagaimana? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menambahkan field lagi ya, kolom di sebelah kanan sini. Caranya tinggal add field, kita pilih yang double ya, kita kasih skor total ya, skor total gitu. Oke, kita kasih nama ini skor total. Selanjutnya kita blok dan klik kanan dan field calculator. Nanti dimasukkan ini ya, skor bentang alam dikali dengan 0,28, skor penggunaan lahan dikali 0,6 sesuai dengan yang ada di sini gitu. Ya, kalau sudah, kemudian kita okekan. Jadi nanti misalkan skor bentang alam ini tinggal diklik aja di sini. Skor bentang alam kan ini, diklik 2 kali dikali 0,28 menggunakan ini kalinya ya. Kemudian nambah plus juga menggunakan ini. Skor penggunaan lahan ini dari sini diklik kemudian dikalikan 0,6, pengalinya menggunakan dari sini. Yang vegetasi juga sama, vegetasi didapatkan dari sini kemudian nanti dikalikan 0,12. Kalau sudah, kemudian kita okekan. Nah, ini sudah muncul skornya. Jadi skornya ada 1,112 dan seterusnya ya sampai ke bawah. Oke, kita lanjutkan dengan mereclassify angka-angka dari skor total ini. Jika misalkan skor totalnya 1,12, ini maksudnya apa sih gitu. Kalau 3 itu apa, kalau 5 itu apa gitu, berdasarkan dari data ini. Jadi kalau misalkan dia kurang dari sama dengan 1,4, maka nilainya atau setara dengan sangat rendah gitu ya maksudnya. Jadi kita klasifikasikan angka-angka hasil skor jasa ekosistem tadi secara kualitatif. Dia masuk dalam kategori sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Caranya adalah kita tambahkan lagi add field ya. Kita boleh menggunakan teks di sini adalah saya kasih nama ini ya, indeks ya, indeks jasa ekosistemnya dia masuk dalam. Kalau ini sebetulnya indeks ya. Nah, kita kasih nama jasa ekosistem ya, jasa ekosistem penyedia pangan gitu. Kita menggunakan teks, kita okekan, oke. Kemudian di sini kita bisa klik kanan field calculator lagi. Nah, di sini nanti kalau awal ya, ini saya clear aja dulu semuanya. Nanti pilih yang Python, kemudian rumus yang di sini ini tuh dimasukin gitu. Nah, di sini tuh dimasukin ke sini. Karena saya sudah pernah bikin, jadi saya tinggal load aja. Saya pakai yang ini, saya coba pakai yang ini. Ya nanti kalau kalian bingung, ya ini ditulis aja ini ya. Ini sudah saya bikinkan di sampai bawah ya. Nanti bisa ditulis manual, bisa di copy paste saja dari sini. Nah ini, jadi ini sudah saya buatkan, tinggal nanti kalian tuliskan aja ini kayak gini, def, reclass, top, elevate, dan seterusnya. Ini sudah saya bikinkan sendiri. Kemudian yang di sini ini yang di reclass, ini sebetulnya reclass kurung buka kurung tutup ini ya.
reclass kurung buka kurung tutup, scriptnya begitu. Yang di reclass apa? Yang di reclass adalah skor total. Jadi kita masuk ke sini, ini skor total, kita klik 2 kali. Nah, jadinya begini. Ketika sudah bentar, ini harusnya skor total ini aja. Kita coba satu-satu nanti. Oke, kita okekan. Nah, ini kan salah. Kita coba ambil yang ini ya. Karena saya bikin 3 ini ya. Saya clear dulu, kemudian saya coba load yang ketiga. Coba saya bikin 3 kali di sini. Ini pakai Python ya. Pakai Python. Coba lihat. Nanti kalau Python nggak bisa, kita pakai yang ini. Oh iya. Oke, di reclass core total kita okekan. Nah, gini. Jadi sudah ada nih sedang, berarti 2,88 di sini masuk dalam kategori sedang. Kemudian yang 3,24 ini masuk dalam kategori tinggi dan seterusnya. Nanti untuk skornya kalau kalian bingung, nah ini dicatat aja ya, ditulis nanti. Ini karena saya sudah bikin sendiri sih. Dulunya sudah saya bikin sendiri. Nah, script ini bisa ditulis, tapi gampang kok. Tinggal ini aja, dikategorikan aja sebetulnya ini. Bisa kalian lihat di sini. Oke, masuk dalam kategori tinggi. Oke, ketika sudah diokekan. Yang di sini yang di reclass nanti tergantung nama ya. Kalau di sini kalian namanya skor doang, berarti nanti diambil dari sini. Skor yang mana gitu. Nah, kalau sudah begini, sedang sudah ada tinggi gini. Nah, ini udah gampang di sini. Ya, yang di intersect ini, intersect jasa ekosistem, kan udah ada nih indeks JE ya di sini. Maka di sini tinggal kita aturkan aja tentang ininya, tentang simbologinya gitu ya, kategoris. Kemudian di sini tadi adalah indeks JE. Nah, ini sorry gini, tinggal add all value ya, add all values. Nah, misalkan yang rendah itu kita simbolkan merah ya. Kita ambil yang merah karena rendah, sorry. Oke, ini kita ambil merah, kemudian ini no color yang sini. Oke, kemudian yang yang sangat rendah harusnya ya. Sangat rendah ini yang merah. Merah ya. Kemudian ini no color. Kemudian yang rendah ini bisa kita pakai yang orange lah ya. Kemudian ini color oke. Kemudian yang sedang biasanya ini adalah kuning ya. Kuning, kita pakai kuning aja. No color oke. Kemudian yang tinggi kita bisa menggunakan green, hijau. Hijaunya hijau yang gini aja deh. Oke. No color oke. Kemudian yang sangat tinggi kita bisa ambil yang hijaunya aja tua. Oke. Ini no color. Oke, kita urutkan dari yang paling sangat rendah, kita turunkan, kemudian rendah kita urutkan begini, kemudian sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Kemudian kita apply. Oke, nah ini udah jadi nih. Jadi ini adalah jasa ekosistem yang ada di Kabupaten Banyuwangi, mulai dari yang sangat tinggi, kemudian tinggi, sedang, rendah, dan yang terendah. Nah, untuk nanti menghitung luasannya berapa sih yang tinggi, berapa yang sangat tinggi, tinggal ini gampang sekali, tinggal nanti kita masuk ke sini, nanti bisa kalian add field lagi untuk menghitung apa namanya, ini bisa pakai double ya, luas ya misalkan. Oke.
untuk menghitung luasannya tinggal klik kanan, nanti di calculate geometry gitu. Kalau sudah calculate geometry ini misalkan, nah ini sudah ya, pakai hektar misalkan. Oke, ini sudah muncul luasannya sekian hektar. Ini kita rapikan. Oke, saya pakai 2 aja. Oke, nah ini 2 angka di belakang koma. Udah sekian hektar. Sudah, ini karena satu kabupaten Banyuwangi ya, jadi hektarannya luar biasa besar. Nah, nanti kita dissolve. Dissolve itu artinya dikumpulin yang rendah berapa, yang sedang berapa. Ini kan materinya sudah ya kemarin dissolve. Nanti tinggal kalian layout. Nah, jadi seperti itu untuk menghitung jasa ekosistem penyedia pangan. Nanti untuk yang air misalkan, daya dukung dan daya tampung untuk air itu kan rumusnya berbeda ya, untuk scoringnya juga berbeda, maka caranya itu sebetulnya sama saja. Nah, ini yang kita contohkan adalah untuk yang pangan sesuai dengan jurnal ini. Nah, nanti di sini ini sudah saya hitung untuk luasannya berapa. Nah, kalau di Banyuwangi dengan berdasarkan dari Tatupan Lahan tahun 2021 datanya, sorry. Nah, itu yang masuk dalam kategori sangat tinggi itu sekian kilometer square gitu ya. Jadi ini lebih lebih dominan di Banyuwangi itu masih cukup potensial untuk jasa ekosistem penyedia pangan dengan luasan yang didominasi oleh tinggi sedang gitu. Kalau sementara untuk yang sangat tinggi itu nilainya lumayan kecil sebetulnya, cuman masih cukup untuk mencukupi kebutuhan pangan yang ada di Banyuwangi. Nah, jadi itu untuk bagaimana cara kita menghitung dan juga menganalisis jasa ekosistem penyedia pangan untuk studi kasus di Kabupaten Banyuwangi. Jika ada pertanyaan nanti bisa dicantumkan di kolom komentar. Ada beberapa yang misalkan tidak paham gitu ya, bisa ditanyakan di bawah. Biasanya yang paling sering errornya nanti pada saat ini perhitungan skor total ini. Nah, nanti kita akan cek di situ. Dan yang kedua biasanya error paling sering itu ada di reclass di sini. Nanti kita akan bahas di kelas kalau misalkan ada kesulitan. Thank you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.